1989 di sebuah kota kecil bernama Braunau am Inn yang terletak di perbatasan Austria dan Jerman, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan mengubah arah sejarah dunia. Ia adalah Adolf Hitler yang kita kenal sebagai diktator kejam. Ayahnya Alois Hitler adalah seorang pegawai biaya cukai yang keras dan disiplin. Ia memiliki kepribadian yang kaku. Seringkali ia menerapkan otoriter terhadap keluarganya. Alois adalah pria yang menuntut kepatuhan mutlak dan tidak ragu menggunakan kekerasan untuk mendidik anak-anaknya. Sedangkan ibu Hitler, Clara Polzel, adalah wanita lembut dan penuh kasih sayang. Ia sangat menyayangi putranya. Keluarga Hitler hidup dengan cukup layak, meskipun sering berpindah-pindah tempat karena tugas ayahnya, membuat masa kecil Hitler tidak stabil secara emosional. Sejak usia dini hari, Hitler menunjukkan dua sisi yang berbeda dalam dirinya. Di satu sisi, ia adalah anak pemurung, pemalu, dan sering menyendiri. Namun, di sisi lain ia bisa menjadi keras kepala, berkemauan kuat, dan sulit dikendalikan, terutama jika berhadapan dengan ayahnya. Satu hal yang paling ia benci adalah dipaksa mengikuti jejak Alois untuk menjadi pegawai negara. Hitler bermimpi menjadi seorang seniman. Ia menyukai menggambar bangunan dan pemandangan dan sering menunjukkan bakat artistik sejak kecil. Ayahnya Alois menganggap seni sebagai sesuatu yang tak berguna dan tidak menjanjikan kehidupan yang stabil. Konflik antara ayah dan anak semakin dalam. Seiring berjalannya waktu, ketika Alois meninggal pada 1903, Hitler masih berusia 13 tahun. Setelah kematian ayahnya, Clara berusaha sekuat tenaga menghidupi keluarganya. Dan saat itu Hitler masuk ke sekolah menengah, tetapi prestasinya menurun. Ia tidak menyukai pelajaran yang menuntut kedisiplinan logika, seperti matematika atau ilmu pasti. Sebaliknya, ia sangat tertarik pada sejarah, geografi, dan seni rupa. Dalam pelajaran itulah ia menunjukkan minat dan bakatnya. Pada 1905, dirinya memutuskan keluar dari sekolah tanpa menyelesaikan pendidikannya. Ia bersikeras mengejar mimpinya menjadi pelukis. Pada 1907, dengan restu ibunya, ia berangkat ke Wina untuk mengikuti ujian masuk Akademi Seni Rupa. Wina adalah tempat yang telah lama ia dambakan. Namun kenyataan tak semanis mimpinya. Ia gagal dalam ujian pertama. Dinyatakan tidak memenuhi syarat, terutama karena kurang berbakat dalam menggambar figur manusia. Akademi menyarankannya untuk mengambil arsitektur, tetapi karena ia tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas, hal itu sangat mustahil. Ia mencoba lagi pada tahun berikutnya dan kembali gagal. 1907 juga menjadi tahun paling kelam dalam hidupnya. Ibunya Clara yang menderita kanker payudara meninggal dunia pada usia 47 tahun. Hitler saat itu sangat terpukul. Ia mencintai ibunya dengan sepenuh hati dan kehilangan itu menghancurkan satu-satunya tempat di mana ia merasa diterima. Setelah kematian Clara, Hitler hidup dalam kemiskinan di Wina. Ia tinggal di penginapan murah, hidup dari menjual lukisan kecil dan kartu pos yang ia gambar sendiri. Ia mulai hidup menyendiri, semakin terasing, dan mulai terbentuk pola pikir penuh kebencian. Di Wina yang kosmopolitan, ia berinteraksi dengan berbagai bangsa Yahudi, Slavia, Hungaria, dan perlahan mulai membentuk pandangan antisemit yang kelak menjadi inti ideologi politiknya. Ia menyerap ide-ide nasionalisme ekstrim, teori ras, dan propaganda dari surat kabar serta tokoh-tokoh sayap kanan Austria. Saat itu Hitler hanyalah seorang pemuda miskin, tersingkir dan gagal. Ia bukan siapa-siapa. Dunia belum mengenalnya dan mungkin tidak akan pernah mengenalnya. Setelah kematian ibunya pada akhir 1907, Hitler kembali ke Wina dengan tekad yang masih membara untuk mengejar cita-citanya sebagai seniman. Ia membawa serta impian yang rapuh dan luka emosional yang dalam. Tapi Wina bukanlah kota yang ramah bagi seorang pemuda miskin tanpa pendidikan formal. Di kota yang megah yang menjadi pusat kekaisaran Austro-Hungaria ini, Hitler menghadapi kenyataan yang keras. Ia hanyalah seorang pendatang muda tanpa dukungan, tanpa uang, dan tanpa tempat berpijak.
Wina pada awal abad ke-20 adalah kota multikultural yang penuh gejolak sosial dan politik. Kekaisaran Austro-Hungaria dipenuhi berbagai etnis dan ketegangan antar bangsa. Disinilah pandangan ideologi Hitler mulai terbentuk. Ia mulai membaca dan menyerap ide-ide nasionalisme Jerman, teori ras, dan antisemitisme dari berbagai koran dan selebaran, terutama yang beredar dari kelompok sayap kanan. Salah satu tokoh yang mempengaruhi pikirannya adalah wali kota Wina yang terkenal karena retorika populis dan sikap anti-Yahudi. Ia mulai melihat kaum Yahudi sebagai biang kerok dari dekadensi budaya, kapitalisme serakah, dan komunisme internasional. Pandangan ini walau masih mentah menjadi pondasi dari kebencian ideologisnya yang kemudian berkembang. Pada saat yang sama, Hitler juga mulai menyerap gagasan-gagasan ultranasionalis, termasuk tentang keagungan ras Arya, pengkhianatan kaum Slavia, dan mimpi tentang penyatuan semua orang Jerman dalam satu negara besar. Ia memuja kekuatan disiplin dan kepatuhan pada otoritas tunggal. Dalam pikirannya, demokrasi adalah kelemahan dan hanya pemimpin yang kuat yang mampu membawa kejayaan kembali bagi bangsa Jerman. Pada 1913, ketika ia berusia 24 tahun, ia mengambil keputusan besar. Meninggalkan Wina dan pindah ke kota München di Jerman. Ia menghindari wajib militer Austria yang ia anggap sebagai penghinaan terhadap bangsa Jerman. Di München ia mencari awal baru, tapi takdir masih menyimpan babak besar yang belum terungkap. Tahun berikutnya pada musim panas 1914, Perang Dunia I pecah. Tetapi Hitler sang pelukis gagal dan tunawisma di Wina akan segera berubah menjadi prajurit garis depan dan dunia akan mulai mengenalnya. Ketika Perang Dunia I meletus pada 1914, Hitler yang saat itu tinggal di München menyambut kabar itu dengan semangat membara. Ia segera mendaftarkan diri sebagai sukarelawan dalam Angkatan Darat Jerman. Baginya perang bukan hanya sebuah panggilan patriotik, tapi juga pelarian dari kehidupan pribadinya yang gagal. Akhirnya ia menjadi bagian dari resimen infanteri Bavaria ke-16 dan dikirim ke medan tempur di Prancis dan Belgia. Hitler tidak pernah mencapai pangkat tinggi dalam militer. Ia tidak pernah menjadi perwira, bahkan hanya mencapai kopral. Namun, ia dikenal sebagai prajurit yang disiplin, penuh semangat, dan sangat loyal dalam kekaisaran Jerman. Selama bertahun-tahun perang, ia bertugas sebagai kurir parit, tugas yang berbahaya karena harus membawa pesan melalui medan pertempuran aktif. Dirinya pernah terluka 2 kali, pertama pada 1916 saat pertempuran Somme, dan kedua pada 1918 akibat serangan gas di Ypres. Dengan peristiwa kejadian itu sempat membuatnya buta sementara. Pengalaman Hitler di medan perang sangat membekas dalam dirinya. Ia menyaksikan langsung kehancuran dan penderitaan, namun juga menemukan makna dan tujuan yang selama ini ia cari. Perang memberinya identitas dan rasa memiliki sesuatu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Ia sangat menghormati disiplin militer dan sebuah pengorbanan. Ia melihat tentara sebagai lambang keagungan bangsa. 1918, Jerman menyerah, kekaisaran runtuh, dan perang berakhir dalam kekalahan yang pahit. Bagi Hitler ini adalah penghinaan terbesar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Jerman yang dianggapnya sebagai bangsa superior harus menyerah dan ditandai sebagai pihak yang bersalah dalam perjanjian Versailles. Rasa dendam mulai tumbuh. Yang lebih menghancurkan bagi dirinya adalah kabar bahwa kekalahan Jerman bukan karena kalah di medan perang, tetapi karena pengkhianatan dari dalam. Ini adalah titik awal ideologi Hitler yang lebih radikal. Ia mulai mempercayai bahwa Jerman tidak kalah karena kekuatan musuh, melainkan karena musuh dalam negeri yang melemahkan persatuan bangsa. Setelah perang, Hitler kembali ke München yang sedang kacau balau. Kekaisaran Jerman telah berubah menjadi Republik Weimar yang lemah dan dilanda krisis ekonomi, inflasi, pengangguran, serta pergolakan politik antara sayap kanan dan kiri. Kemudian pada tahun 1919, Hitler bergabung dengan satuan paramiliter kecil yang ditugaskan oleh militer Jerman untuk memata-matai kelompok sayap kiri. Dalam peran ini ia diperintahkan menghadiri pertemuan partai kecil yang mencurigakan.
Salah satunya adalah Partai Pekerja Jerman atau DAP, yang menemukan sesuatu yang menarik, sebuah platform antisemit, anti-marxis, dan nasionalis ekstrim selaras dengan pandangannya sendiri. Dalam pertemuannya itu, Hitler menunjukkan kemampuannya berbicara di depan umum. Ia berdebat sengit dan berhasil memukau para hadirin. Pimpinan partai Anton Drexler segera mengundangnya untuk bergabung dan Hitler menerima dengan senang hati. Berjalannya waktu, Hitler mengubah partai kecil itu menjadi kendaraan politik pribadinya. Ia mengubah namanya menjadi Partai Buruh Nasionalis Sosialis Jerman atau yang kelak dikenal dunia sebagai Partai Nazi. Keputusan inilah yang menjadi titik balik hidupnya. Ia segera mengambil peran lebih besar dalam partai tersebut. Dan dalam waktu singkat, ia menjadi juru bicara utamanya. Dirinya mulai membangun jaringan pendukung, mengembangkan simbol-simbol seperti swastika, dan menyusun pidato penuh emosi yang membangkitkan kemarahan, harapan, dan nasionalisme ekstrim. Hitler tidak hanya menjadi politikus, ia menjadi orator massa yang menyihir ribuan orang dengan retorika kebencian dan janji kebangkitan Jerman. Namun saat itu ia masih hanyalah pemimpin partai kecil di Munchen. Ambisinya belum terwujud, tapi arahnya sudah jelas. Ia tidak akan berhenti sampai menguasai Jerman. 1923, situasi di Jerman semakin kacau. Republik Weimar tengah bergulat dengan harga kebutuhan pokok melonjak ribuan persen. Uang kertas kehilangan nilainya dalam hitungan hari. Terlihat rakyat frustasi, kelaparan, dan putus asa. Dalam kekacauan ini Hitler melihat peluang. Partai Nazi yang semula kecil dan tak berarti mulai menarik perhatian rakyat miskin, veteran perang, dan kelas menengah yang kecewa. Hitler dengan pidatonya yang membakar semangat menyalahkan semua penderitaan bangsa pada kaum Yahudi, komunis, dan pengkhianatan nasional di Berlin. Ia menjanjikan kebangkitan Jerman dan pemulihan kehormatan bangsa. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak tentang sejarah Adolf Hitler, sang diktator kejam yang dikenal oleh seluruh dunia. Tunggu cerita menarik dari kami dan pesan dari kami, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.